Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sarapan ya? Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan kirim link absen dulu ya. Nah, kalian perhatikan di kolom chat, Ibu akan men-share link presensi kehadiran. Silakan untuk mengisi dahulu ya. Baik, sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, sudah Ibu cek dulu ya. Ya, sudah semua hadir semua. Alhamdulillah. Ya, sebelum untuk mulai pelajaran, kalian tolong on kameranya dan semua fokus ke video Ibu ya. Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, karena hari ini tanggal 21, maka yang memimpin doa hari ini yang absen 21. Silakan Neneng pimpin doa teman-temannya ya. Baik Ibu. Baik teman-teman, marilah kita berdoa untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Neneng. Ya, nah, agar kita lebih semangat lagi belajarnya dan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Garuda Pancasila. Sudah hafal semua kan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pada hitungan ketiga, kita akan menyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah menyanyi bersama. Sebelum belajar, Ibu akan ada namanya tepuk apresiasi. Jadi kalau misalnya nanti saat pembelajaran, teman-teman kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Jadi apresiasi seperti ini. Bagus, bagus, bagus. Bisa? Bisa, Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Oke, hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang punya buku tema 8 ada di halaman 85. Sebelumnya Ibu akan tanya dulu, kira-kira ada yang tahu nggak sih, gini, orang tua kalian pekerjaannya sebagai apa saja? Coba Ibu tanya Nurul. Nurul, apa pekerjaan orang tuamu? Tukang kayu, Bu. Tukang kayu. Oke, bagus. Terima kasih, Nurul. Sekarang ada tukang kayu, ada koki. Ya, itu semua termasuk apa tadi? Jenis-jenis pekerjaan. Nah, kira-kira kenapa sih orang tua kalian itu harus bekerja? Ada yang bisa jawab nggak? Untuk dapatkan uang, Bu. Dapat uang. Dapat uang. Terus apa lagi? Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, Bu. Memenuhi kebutuhan hidup, bagus. Terus apa lagi? Biar aku dapat jajan, Bu. Biar dapat jajan juga, bagus. Kasih apresiasi buat kita semua yang sudah menjawab. Gimana? Bagus, bagus. Oke. Ya, tadi semua adalah jenis-jenis pekerjaan yang yang orang tua kalian miliki ya. Dan kenapa sih tadi orang tua kan harus bekerja ya? Tadi ada yang untuk mendapat uang, untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Terus tadi ada yang buat jajan ya. Karena kenapa? Karena manusia memang membutuhkan memiliki banyak kebutuhan hidup. Makanya perlu bekerja. Nah, tadi kegiatan yang orang tua kalian dalam memenuhi kebutuhan hidup, ada yang tahu nggak sih itu arti dari kegiatan apa? Yang mereka lakukan termasuk kegiatan apa? Ada yang tahu? Kegiatan ekonomi ya, Bu. Ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa, jasa, Bu. Lurkan, Bu. Ada yang menyalurkan, bagus Endang. Terus siapa lagi? Ada yang mau jawab lagi? Ada yang memakai, ya, Bu. Ada yang memakai, ada yang memproduksi. Ya, semua bagus semua jawabannya. Kasih apresiasi lagi buat kita semua. Gimana? Bagus. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, tadi ada yang memproduksi, ada yang menyalurkan, ada yang memakainya juga. Nah, sekarang Ibu tanya. Tadi di sini ada yang pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tadi pekerjaannya orang tuanya Nurul ya. Nurul. Nah,
Kira-kira kalau tukang kayu itu apa sih yang dihasilkan? Bapakku suka bikin Barang ya, lemari Bu. sendiri, Bu. Jadi Kenapa? kursi. Bapakku suka bikin lemari sendiri, bikin meja Oh. sendiri, bikin bangku sendiri, itu Bu. Oke, bagus. Jadi yang dihasilkan tadi ada lemari, ada meja, ya. Nah, berarti yang yang ayahnya Nurul hasilkan itu termasuk apa ya? Ada bendanya enggak? Ada, Bu. Ada. Berarti Barang, termasuk Bu, pekerjaan yang masih kenapa? Iya, benar, barang. Good. Ya, kalau tadi ayahnya si Ahmad tadi termasuk ABRI. Kira-kira ABRI itu tugasnya ngapain ya? ABRI Jaga keamanan negara. itu, Bu, jaga keamanan. Menjaga keamanan Bu. negara. Biar tidak Kira-kira ada teroris. Berarti iya. sama kayak itu dong, Bu, Pak Hansip ya, Bu, jaga keamanan. Iya, benar. Nah, Tapi yang beda dihasilkan tahu Abri sama Hansip. Iya, Iya. maksudnya sama-sama jaga keamanan, tapi kalau Hansip kan di sekitar Abri lingkungan. tugasnya perang ya, Bu. Iya, jadi mereka intinya pekerjaannya adalah menjaga keamanan. Mereka menjaga keamanan dengan apa sih? Maksudnya apakah ada benda yang dihasilkan dari menjaga keamanan itu? Bendanya Nggak nggak Gimana sama caranya orang, itu Bu. orang-orang Jakarta yang lahan untuk sawahnya aja jarang, tapi kita semua masih bisa menikmati nasi, ya, yang berasal dari padi, ya. Sedangkan sawahnya itu adanya di kampung-kampung. Gimana caranya tuh yang padi atau beras dari kampung, dari Jawa, dari mana pokoknya yang lahan sawahnya masih banyak, tapi bisa nyampe ke Jakarta. Kita bisa makan dengan banyak, bahkan kita bisa nambah kalau makan nasi, ya. Itu bagaimana caranya? Ada yang tahu nggak? Dikirim Bu, Didistribusikan, dari Bu. kampung. Dikirim di kampung. Terus apa lagi? Tadi ada yang bilang. Karena ibu tanya nih, kalau tadi kan padi itu kan dari kampung-kampung ya kan, bukan di Jakarta karena sawah di Jakarta itu susah. Bagaimana? Apa yang terjadi kalau misalnya nih petani mengalami gagal panen? Apa yang akan terjadi dengan kita nih sebagai konsumen nasi, konsumen beras yang ada di Jakarta? Ada yang tahu nggak? Berasnya jadi mahal, Bu. Berasnya jadi mahal. Apalagi? Nggak bisa Kembali makan impor nasi, beras, Bu. Terus apa lagi? Ya, impor beras. Terus ada yang tahu lagi? Nggak makan nasi lagi, Bu. Gak makan Ganti nasi lagi. Makan mie, Bu. Oh gitu. Oke, bagus semua Indomie, jawabannya. Bu, makan Indomie. Gitu ya ya. Jadi kalau misalnya si petani ini mengalami gagal panen, terus kalau misalnya itu kan sebagai konsumen kita yang mengalami dampaknya. Ada dampak juga nggak buat si pedagang kecil ini? Ada, Bu. juga, Bu. Mungkin Apa tuh? pemasukan berasnya berkurang ya, Bu. Masukan berasnya berkurang. Terus Nggak bisa jualan beras, Bu. pembelajaran yang akan kita pelajari. Dengan mengamati kegiatan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi dengan benar. Semua fokus ke PowerPoint yang Ibu share. Di sini ada gambar, ya, di sebelah kanannya ada gambar, sebelah kirinya ada bacaan. Nah, sebelah kanan ini gambar apa sih? Ada yang tahu nggak? Badut. Bu, Gambar badut. Ya, terus ada lagi nih anak kecil sama si siapa ya nih? sama ayahnya ya, Bu. Sama ayahnya. Nah, kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa sih? Coba Ibu pengen Ayu tolong bacain. Teks baca. Oke, baik. Terima kasih awal. Nah, tadi Ibu akan bagi kalian dalam 5 kelompok. Kelompok 1 Neneng dan Nurul. Kelompok 2 Ayu dan Awal. Silakan masuk ke grup WhatsApp yang sudah Ibu share di WhatsApp grup ya. Dan share LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Sudah terima? Nah, sebelum kalian kerjakan akan Ibu jelaskan dulu nih isi LKPD-nya. Di sini ada gambar sesuai yang tadi Ibu share di PowerPoint Ibu. Ada yang termasuk kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Nah, di sini ada teks bacaan juga nih. Jadi sebelum mengerjakan, sini ada tabel. Ibu kasih waktu 5 menit atau 10 menit untuk mengerjakan. Silakan mengerjakan. Perwakilan satu kelompok ya untuk menjelaskan atau menyimpulkan hasil dari pengamatan yang pengerjaan LKPD-nya. Coba Ibu minta kelompok awal. Silakan dibaca.
Ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa. Bagus, kasih apresiasi dong buat kelompoknya awal. Gimana tadi? Bagus. Bagus, bagus, bagus. Menambahkan sedikit ya, barang, jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini ada teks bacaan. Ibu minta Lia, tolong bacain dulu ya teks bacaan ini. Kan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk Pertanyaannya Ibu minta Ahmad, tolong bacakan ya. Tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu ada. Terima kasih Ahmad. Nah selanjutnya Bu minta Neneng. Karakteristik pelajar di Yogyakarta. Saat ini daerah Yogyakarta Lemari dan kayu, yang satu lagi bertugasnya untuk menjaga negara. Nah perbedaan tersebut berarti adanya apa ya? Dari adanya perbedaan-perbedaan itu berarti termasuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Keragaman, Bu. Keragaman, Bu. Keragaman apa sih yang kalian tahu tentang keragaman? Perbedaan ya, Bu. Perbedaan. Terus pengertiannya bisa dibacakan. Coba Nurul bacakan nih. Sini ada pengertian keragaman karakteristik. Keragaman karakteristik individu adalah keadaan di mana setiap Ya, jadi benar ya, Ya, yang Bu. tadi sudah dijawab ya. Ada yang jawab perbedaan, benar ya. Jadi emang keberagaman itu adanya perbedaan. Juga ada yang macam-macam bilang juga, ada yang berbagai jenis juga ya. Nah, di sini berarti segala perbedaan atau jenis-jenis yang berbeda di Indonesia ini berarti apa saja sih yang dalam bentuk keberagaman karakteristik yang ada di Indonesia? Ada yang mau jawab? ada Jenis-jenis keberagaman perbedaan. suku, Suku, bagus. Terus agama ya Bu. di sini ada termasuk jenis-jenis keragaman karakteristik. Tadi siapa Endang ada yang jawab jenis kelamin seperti dalam keluarga ya, ayah kita. Ada manfaatnya nggak sih? Kenapa sih kita harus punya beragam gitu? Misalnya harus ada beragam suku, beragam saling mengenal, Bu. Macam-macam. Terus Mengenal budaya. makasih apresiasi lagi buat semua yang sudah menjawab. Gimana? Bagus, bagus, bagus. Agar kalian lebih memahami tentang manfaat keragaman dan juga cara menyikapi perbedaannya, keragaman. Nah, di sini Ibu akan share LKPD yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Bentar. Ya, kelompoknya masih yang tadi ya. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Setelah kalian minta perwakilan 1 orang untuk menjelaskan atau membacakan tentang kesimpulan dari LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ibu minta kelompoknya Lia, silakan. Kesimpulannya, keberagaman karakteristik adalah keadaan yang membuat sesuatu. Terima kasih Lia. Kasih apresiasi buat kelompoknya Lia. Bagus, bagus. Keragaman karakteristik dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu menumbuhkan sikap persatuan kesatuan di lingkungan masyarakat. dapat saling menghargai dan menambah pengetahuan. Sekolah yang pertama bisa mempelajari budaya lain. Sekarang bagaimana sih cara menyikapinya? Bisa tolong bacakan Nurul. Cara menyikapi keragaman. Yang pertama, menerapkan toleransi. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras seperti di Indonesia. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekolah. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang berbeda peragaman dengan kita. Yang keempat, saling melengkapi satu sama lain. Baik, terima kasih Nurul. Jadi kesimpulannya hari ini apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapat hari ini, coba Ibu minta Lucia. Kita tadi belajar apa aja ya? Hari ini kita belajar itu Bu tentang macam-macam kegiatan ekonomi. Iya. Ada 3 ya Bu kegiatan Iya. ekonomi. Aman karakteristik, Bu. Iya. Apa sih satu aja Baik. manfaatnya? Ya, untuk belajar kita toleransi, saling menghargai dan menghormati perbedaan, Bu. Saling menghargai dan menghormati perbedaan.
Demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini ya. Agar kalian lebih memahami tentang materi hari ini, Ibu akan kasih tes yang bisa linknya itu bisa kalian lihat di chatroom ya. Ibu kasih waktu sampai jam 12 ya. Jadi demikian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Ibu tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa penutup. Silakan Neneng. Teman-teman, kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali untuk pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.